Pada awal 1942, Jepang mengambil alih kekuasaan di Indonesia setelah pemerintahan kolonial Belanda menyerah. Sejak saat itu, status orang Belanda berubah secara drastis. Mereka tidak lagi menjadi kelompok penguasa, melainkan diperlakukan sebagai pihak musuh. Pemerintah militer Jepang menahan warga Belanda dan Indo-Eropa di kamp-kamp interniran, memisahkan mereka dari kehidupan sosial serta membatasi hak-hak mereka secara ketat. Selain itu, Jepang menghapus berbagai unsur yang berkaitan dengan kekuasaan Belanda, termasuk penggunaan bahasa, simbol, dan institusi kolonial. Kebijakan ini bertujuan menghilangkan pengaruh Belanda sekaligus memperkuat kontrol Jepang atas masyarakat. Memasuki pertengahan 1945, posisi Jepang dalam Perang Dunia Kedua semakin terdesak. Kontrol militer melemah dan pemerintahan tidak lagi berjalan efektif. Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, terjadi kekosongan kekuasaan karena otoritas Jepang berhenti menjalankan pemerintahan, sementara sekutu belum sepenuhnya hadir. Dalam kondisi tersebut, para pemimpin nasional memanfaatkan momentum untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan dan menandai lahirnya pemerintahan baru. Namun situasi di lapangan masih cukup kompleks. Dalam periode ini, kelompok pemuda mengambil inisiatif untuk mempertahankan kemerdekaan dengan merebut senjata dan menguasai berbagai wilayah. Di berbagai daerah terjadi pemberontakan dan kekerasan terhadap pihak yang diasosiasikan dengan kekuasaan kolonial sebelumnya, termasuk warga Belanda dan Indo-Eropa, bahkan juga orang Indonesia yang pro terhadap kolonial. Situasi ini mencerminkan fase transisi yang diwarnai konflik akibat belum stabilnya struktur kekuasaan setelah proklamasi. Masa ini disebut sebagai masa bersiap. Nah teman-teman, ada satu hal yang menarik yang perlu kita pahami saat membahas periode pasca kemerdekaan Indonesia menurut NPO Kenis, yaitu adanya dualisme terminologi atau perbedaan istilah dalam menyebut peristiwa sejarah yang sama. Dari pihak Belanda, mereka menggunakan istilah bersiap. Bagi mereka, periode ini dikenal sebagai masa-masa yang penuh dengan kekerasan dan trauma mendalam bagi warga sipil di tengah kekosongan kekuasaan atau vacuum of power setelah Jepang menyerah. Namun kalau kita melihat dari perspektif bangsa Indonesia, periode yang sama ini justru disebut sebagai masa revolusi. Ini adalah momen heroik yang menandai perjuangan gigih demi mempertahankan kedaulatan bangsa yang baru saja diproklamasikan. Kenapa perbedaan nama ini penting? Karena istilah yang digunakan mencerminkan memori kolektif yang berbeda pula. Di satu sisi ada ingatan tentang kekacauan pasca perang, dan di sisi lain ada semangat membara atas kelahiran sebuah negara merdeka. Jadi, bersiap dan revolusi adalah dua narasi besar yang berjalan beriringan dalam satu lini masa sejarah yang sama. Saat Indonesia sedang membara karena revolusi dan Belanda ketakutan karena masa bersiap, ada pihak ketiga yang terjepit di tengah-tengah. Siapa mereka? Pasukan sekutu Inggris. Kenapa mereka datang ke Indonesia kalau bukan untuk menjajah? Yuk kita bahas. September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta bersama pasukan Gurkha dari Nepal. Misi sebenarnya bukanlah untuk perang, tapi untuk melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan tawanan. Tapi masalahnya, mereka datang ke negara yang baru saja memproklamirkan kemerdekaannya. Di sini letak uniknya, Belanda maunya Inggris membantu mereka mengambil alih lagi kekuasaan. Tetapi Inggris justru lebih memilih untuk berbicara kepada Soekarno. Bagi Inggris, diplomasi itu jauh lebih penting daripada menambah korban jiwa. Tapi di lapangan, tidak semudah itu. Karena pada waktu itu suasana sangat panas, bentrokan pun terjadi di Surabaya. Seorang jenderal Inggris bahkan tewas dalam pertempuran. Di Bandung, kota sampai harus dibagi menjadi dua. Satu sisi untuk republik, satu sisi lagi untuk tentara asing. Niatnya untuk menjadi penengah, tapi malah jadi lawan perang. Jadi, di antara narasi revolusi dan bersiap, kehadiran Inggris adalah pengingat betapa rumitnya situasi Indonesia pada saat itu. Selama puluhan tahun, narasi sejarah di Belanda cenderung melabeli kekerasan ekstrim militer mereka sebagai excessen, sebuah istilah yang seolah memperhalus kenyataan bahwa itu hanyalah insiden lepas. Namun, riset yang dilakukan oleh NPO Kenis pada tahun 2022 membawa fakta baru.
NPO Kennis menekankan bahwa kekerasan tersebut terjadi secara sistematis dan struktural di bawah pengetahuan otoritas saat itu. Pengakuan inilah yang kemudian menjadi landasan kuat bagi Perdana Menteri Mark Rutte dan Raja Belanda untuk menyampaikan permintaan maaf resmi secara terbuka kepada rakyat Indonesia. Ini adalah langkah besar dalam rekonsiliasi sejarah kedua negara.